Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Putri, NPM 1901081004. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang sistem saraf pada hewan vertebrata. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian koordinasi sistem saraf. Jadi, yang dimaksud dengan koordinasi merupakan sistem saraf atau pengendali tubuh yang berupa menghantarkan impuls saraf ke susunan saraf pusat. Pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan, rangsangan atau sinyal yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Nah, sistem koordinasi ini bekerja untuk menerima rangsangan yang kemudian akan mengolahnya, meneruskannya untuk menanggapi rangsangan tadi. Kemudian setiap rangsangan-rangsangan yang diterima melalui indera tadi akan diteruskan ke otak. Kemudian otak akan meneruskan rangsangan tersebut ke organ-organ yang bersangkutan. Kemudian setiap aktivitas yang terjadi di dalam tubuh, baik yang sederhana maupun yang kompleks, merupakan hasil koordinasi yang rumit dan sistematis dari beberapa sistem di dalam tubuh. Sistem koordinasi pada hewan meliputi saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Nah, semakin tinggi hewan tersebut, maka akan semakin tinggi pula sistem sarafnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas di dalam tubuh. Sistem saraf juga adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan pada bagian tubuh dan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk elektrik. Sistem saraf disebut juga dengan sistem pengatur tubuh. Nah, sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta yang mempunyai bentuk bervariasi. Nah, sistem ini meliputi sistem pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun di dalam. Untuk menanggapi rangsangan tersebut, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh tubuh, yaitu yang pertama, reseptor adalah alat penerima rangsang atau impuls pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor atau organ indera. Kemudian yang kedua yaitu mengantar impuls dilakukan oleh saraf. Itu saraf tersusun dari berkas serabut, pengantar atau akson. Kemudian pada serabut menghubung terdapat sel-sel yang tersusun yang khusus yang memanjang dan meluas. Sel-sel tersebut disebut dengan neuron. Kemudian komponen yang ketiga yaitu efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah dihantarkan oleh pengantar impuls. Kemudian yang ketiga yaitu struktur saraf. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf disebut dengan neuron. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Nah, pada sel saraf adalah bagian sel saraf yang paling besar. Di dalamnya terdapat nukleus dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat dendrit, mitokondria maksud saya, yang berfungsi membangkitkan energi untuk membawa rangsangan ke dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan tonjolan sitoplasma dan berfungsi untuk menjalankan impuls saraf menuju ke badan sel saraf.
Nah, sel saraf itu sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama sel saraf sensorik, merupakan fungsinya itu adalah untuk mengantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis, ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Kemudian yang kedua yaitu sel saraf motorik. Fungsi saraf motorik ini adalah untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tangkapan tubuh terhadap rangsangan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu sel saraf intermediate atau sel saraf konektor. Sel saraf intermediate disebut juga dengan saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sel saraf pusat dan berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Fungsi saraf itu sendiri yaitu yang pertama, input adalah penghantaran atau koneksi sinyal yang dari reseptor sensoris, misalnya sel-sel pendeteksi cahaya di mata, ke pusat integrasi. Kemudian yang kedua, integrasi adalah proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulus. Fungsi sistem saraf itu sendiri yang pertama yaitu input adalah untuk menghantarkan atau kondisi sinyal dari reseptor sensoris, misalnya sel-sel pendeteksi cahaya di mata, ke pusat integrasi. Yang kedua yaitu integrasi adalah proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulasi reseptor sensoris oleh lingkungan, kemudian dihubungkan dengan respon tubuh yang sesuai. Sebagai berintegrasi dilakukan dalam sistem saraf pusat atau SPP. Kemudian yang ketiga yaitu output motoris adalah penghantaran sinyal dari pusat integrasi yaitu SSP ke sel-sel efektor, sel-sel otot atau kelenjar yang mengaktualisasikan respon tubuh terhadap stimulus tersebut. Sinyal tersebut dihantarkan oleh saraf atau nerve berkas mirip tali yang berasal dari penjuluran neuron yang terbungkus dengan ketat dalam jaringan ikat. Kemudian sistem saraf hewan vertebrata. Sistem saraf hewan vertebrata secara struktur dan fungsional beragam. Otak dan sumsum tulang belakang vertebrata menyusun sistem saraf pusat. Otak menyediakan kemampuan integratif yang mendasari perilaku kompleks yang khusus pada vertebrata. Sistem saraf pada vertebrata terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, chorda spinalis. Kemudian yang kedua, sistem saraf tepi yang terdiri atas sistem saraf eferen dan sistem saraf eferen. Sistem saraf eferen terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Kemudian, sedangkan sistem saraf otonom terdiri atas sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf pusat merupakan pusat koordinasi yang mengkoordinasikan semua informasi yang keluar dan masuk. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang terdiri atas serabut-serabut yang keluar dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri atas yang pertama otak. Otak merupakan pusat saraf yang terletak di dalam rongga tengkorak otak manusia, terdiri dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya
otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Kemudian otak tengah. Otak tengah sejalan dengan evolusi vertebrata hanya mengalami perubahan ukuran sedikit saja, tetapi mengalami fungsi perubahan yang besar. Pada ikan dan amfibi, otak tengah mengontrolkan laku yang sangat kompleks, khususnya pada mamalia. Bagian dorsal yang melebar disebut dektum. Kemudian otak belakang. Bagian otak belakang adalah medula. Medula oblongata mengandung pusat pengatur respirasi, pusat refleks menelan, muntah, dan pusat pengaturan kardiovaskular. Melalui medula oblongata lewat semua saraf sensori kecuali saraf pembau dan penglihatan. Kemudian sistem saraf tepi. Nah, pada sistem saraf tepi ini terdiri yaitu yang pertama saraf spinal dan saraf kranial. Secara struktural, sistem saraf tepi vertebrata terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal straganglia terkait. Sistem saraf kranial ini atau cranial nerve berasal dari otak yang menginervasi organ kepala tubuh bagian atas. Kemudian yang kedua, divisi sensori dan divisi motoris. Divisi sensori, saraf tepi tersusun dari neuron sensoris atau eferen yang mengirim informasi dari reseptor sensoris ke saraf pusat yang memonitor lingkungan eksternal dan internal. Kemudian, pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga dengan sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Kelenjar-kelenjar endokrin ini dimasukkan ke dalam suatu sistem karena getah atau sekret dari satu kelenjar endokrin dapat mempengaruhi kelenjar endokrin lainnya. Nah, kelenjar endokrin berasal dari jaringan epitel. Hanya pada proses pembentukannya pada kelenjar endokrin, sel-sel yang berdiferensiasi menjadi kelenjar terlepas dari jaringan epitel induknya, sehingga tidak mempunyai saluran pelepas karena itu disebut kelenjar buntu. Getah yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini disebut dengan hormon yang didistribusikan melalui sistem peredaran hormon berasal dari kata homormein yang artinya membangkitkan. Hormon berperan dalam mengatur berbagai aktivitas di dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Berikut ini yang akan saya jelaskan yaitu sistem saraf pada beberapa hewan vertebrata. Yang pertama yaitu hewan mamalia. Sistem saraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Sebelum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak, cerebellum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Pada hewan mamalia ini, sistem saraf tersusun atas sel-sel neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel mengandung nukleus. Dendrit berfungsi meneruskan impuls saraf ke badan sel. Akson atau neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel yang lainnya. Kemudian sel neuron mempunyai selubung mielin, sebagian pelindung atau isolator. Bagian yang tidak terselubung disebut nodus renifer. Selubung tersebut tersusun dari sel-sel pipih yang disebut sel Schwann. Sel saraf sensorik atau eferen berfungsi sebagai pengatur rangsangan dari reseptor
menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua yaitu sel saraf motorik atau eferen berfungsi sebagai pengatur rangsang dari otak sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot. Kemudian sel saraf konektor berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari saraf sensorik ke saraf motorik. Kemudian yang selanjutnya yaitu Pisces. Ikan menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Reseptor yang berkaitan oleh otak didefinisikan dalam bentuk tingkah laku sel-sel saraf melalui berkembang sejak pemula embrio dan berasal dari lapisan germinal telur atau ektoderm. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem saraf pada hewan amfibi. Sistem saraf pada katak dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Kemudian pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter yang batasan dengan jaringan saraf. Kemudian otak encephalon. Otak merupakan pusat koordinasi dalam tubuh yang terletak di dalam tulang tengkorak dan diselubungi oleh jaringan berupa jaringan meninges. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang paling kecil. Ada 10 saraf kranial. 3 saraf pertama membentuk plexus brachial, saraf ke-7, ke-8 dan ke-9 membentuk plexus sciaticus. Otak mempunyai 5 bagian utama yaitu lobus atau lobus olfactorius. Pada amfibi memiliki truncus, bulbus olfactorius. Kemudian otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan sumber di semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Kemudian otak tengah atau mesenphalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis. Kemudian otak kecil atau cerebrum. Cerebrum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau membahayakan gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan sebelum pada amfibi mereduksi karena aktivitas otot relatif berkurang. Kemudian sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Sumsum lanjutan berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Kemudian sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Medulla spinalis merupakan lanjutan dari medulla oblongata yang masuk ke dalam canalis vertebralis. Kemudian pada hewan reptilia. Reptilia mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Otak pada reptilia ini juga terdiri atas 4 bagian. Khususnya hanyalah terdapat tonjolan otak yang besar yang berkembang dengan baik sehingga saraf pembantu jelas kelihatan. Pada sistem saraf ini terdiri dari sistem saraf pusat, yaitu yang pertama otak atau encephalon. Otak mempunyai 5 bagian, yaitu otak besar, otak tengah, kemudian otak kecil, jembatan Farol, yaitu jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil ke bagian kiri dan kanan. Kemudian sumsum sambung atau medulla oblongata, kemudian sumsum tulang belakang atau medulla spinalis.
Kemudian yang selanjutnya yaitu Aves. Burung merupakan hewan aktif yang banyak melakukan pergerakan serta memiliki keseimbangan yang bagus terutama saat terbang. Pada Aves ini terdiri dari proses cephalon atau bagian muka terbagi atas, telecephalon bagian muka, diencephalon bagian belakangnya, mesencephalon bagian tengah, rembecephalon terdiri dari metencephalon bagian atas, mikencephalon bagian tengah. Sistem endokrin pada hewan vertebrata. Berbeda dengan invertebrata, sistem endokrin pada vertebrata dapat dibedakan menjadi 3 kelompok kelenjar utama, yaitu hipotalamus, hipofisis atau pituitari, dan kelenjar endokrin tepi. Yang pertama yaitu hipotalamus dan pituitari, yaitu organ endokrin yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Hipotalamus merupakan bagian otak vertebrata yang terletak di bawah talamus dan berperan dalam mempertemukan sistem saraf dan endokrin. Kemudian yang kedua yaitu organ endokrin tepi. Organ endokrin tepi ini adalah semua organ endokrin di luar hipotalamus dan pituitari. Semakin hari semakin banyak ditemukan oleh endokrin baru pada vertebrata. Nah, saat ini banyak diketahui jantung juga mampu menghasilkan hormon yang disebut ANP. Hormon tersebut berkaitan erat dengan pengaturan ion natrium di ginjal. Hampir semua aktivitas dalam tubuh hewan dipengaruhi oleh hormon. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Andriani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Andriani. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang sistem saraf pada hewan tingkat rendah atau invertebrata. Tidak semua invertebrata memiliki sistem saraf. Hewan yang tergolong protozoa dan porifera tidak memiliki sistem saraf. Setiap hewan penyusun hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulasi yang diterima dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel hewan tubuh lainnya. Yang pertama, 1. Sistem saraf hewan bersel 1. Hewan bersel 1 atau protozoa, misalnya amoeba. Amoeba tidak memiliki sistem saraf. Hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan reaksi rangsang. Yang kedua, hewan cacing atau vermes memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang ke arah kepala, ke arah belakang atau ekor. Pada sistem saraf tangga tali tersebut, berkas yang membentuk simpul saraf di bagian tertentu yang disebut ganglion, ganglia, atau jamak. Yang ketiga yaitu sistem saraf pada coelenterata. Pada coelenterata seperti hidra, ubur-ubur yang terletak di antara epidermis dan gastrodermis terdapat sistem difus karena sel-sel saraf masih tersebar saling berhubungan satu sama lain menyerupai jala yang disebut sistem jala. Meskipun demikian, impuls dari satu sel ke sel lainnya lewat melalui simplas. Hidra mempunyai jaringan saraf yang tidak terpusat. Sistem saraf ini belum mempunyai sistem saraf terpusat karena sel-sel saraf masih tersebar atau yang disebut sistem saraf jala. Sistem saraf jala ini terdiri dari atas sel-sel saraf tertutup 1, tertutup 2, dan tertutup banyak. Yang keempat, sistem saraf pada coelenterata. Yang keempat yaitu sistem saraf pada echinodermata. Sistem saraf pada echinodermata masih merupakan sistem saraf primitif, meskipun sel-sel saraf tersusun dalam bentuk cincin. Saraf di sekeliling rongga mulut dan mempunyai cabang di setiap lengan, tetapi tersusun saraf di dalamnya masih difus seperti jala dan belum ada pengkelompokan dalam ganglion.
Meskipun sistem saraf echinodermata masih difus seperti pada Coelenterata, namun sistem sarafnya sudah mempunyai struktur tertentu dan fungsinya sudah lebih maju. Yang kelima yaitu sistem saraf platyhelminthes. Sistem saraf pusatnya adalah otak kecil yang dihubungkan dengan dua tali saraf longitudinal. Sistem saraf tepinya meliputi sistem saraf transversal yang mirip tangga yang menghubungkan tali saraf dengan jaluran saraf yang lebih kecil di sepanjang tubuh. Yang keenam, sistem saraf pada arthropoda. Sistem saraf pada arthropoda mempunyai bilateral seperti pada cacing tanah. Perkembangan yang kompleks pada otak arthropoda sangat berbeda dari spesies ke spesies. Namun, pada dasarnya mempunyai 3 bagian, yaitu protocerebrum. Pada arthropoda, otak merupakan stasiun sensorik yang mempunyai pengaruh untuk mengontrol ganglia segmental yang lebih rendah seperti pada kontraks dan abtodemen. Selanjutnya yaitu sistem saraf hewan bersel banyak. Yang pertama, perkembangbiakan makhluk hidup bersel banyak seperti halnya tumbuhan, hewan, maupun yang berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Kedua cara perkembangbiakan ini bertujuan memperlakukan kelestarian dan sejenisnya. Yang kedua, perkembangan biakan vegetatif pada hewan. Pada hewan, perkembangan biakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah, misalnya amoeba dan hidra. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dapat terjadi dengan cara membelah diri atau membentuk tunas. Membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara membelah diri umumnya dilakukan oleh organisme bersel satu. Yang kedua, membentuk tunas. Hidra merupakan contoh hewan yang pada salah satu fase yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Yang ketiga, perkembangbiakan generatif pada hewan pada umumnya. Hewan jantan dan hewan betina dapat dibedakan melalui ciri-ciri morfologinya. Perbedaan yang terlihat jelas antara individu jantan dan individu betina adalah pada ciri-ciri kelaminnya, baik ciri-ciri kelamin primer maupun kelamin sekunder. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.